Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang industrialisasi dan Indonesia dalam era globalisasi. Pembangunan sektor industri di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Apabila dikorelasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena sektor industri merupakan kontributor paling besar terhadap perekonomian. Kebijakan industri Indonesia sebelum krisis moneter tahun 67 sampai 97. Ada 3 aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. Ketiga aspek tersebut adalah: pertama, dirombaknya sistem devisa, sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. 2. Dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN. 3. Diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Sebagai akibat kebijakan ini, Indonesia membuka kemungkinan pertumbuhan industri dengan landasan yang luas. Kebijakan industri Indonesia setelah krisis moneter pada tahun 97. Langkah-langkah kebijakan yang diterapkan adalah program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri. Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat goncangan krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multidimensi. Industri-industri yang direvitalisasi adalah industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja serta yang memiliki kemampuan ekspor. Kebijakan industri Indonesia periode 2004 sampai dengan sekarang. Pada era Jokowi, industri Indonesia fokus pada industri nilai tambah seperti teknologi inovasi pada elektronik, mobil, dan kapal laut. Terbatasnya sumber alam di Indonesia mendorong pemerintah Jokowi untuk fokus pada industri berat dan kimia. Kebijakan tersebut menjadi panduan bagi pemerintah untuk pembangunan industri nasional jangka panjang sesuai dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 sampai 2035. Sasaran dari regulasi ini antara lain adalah fokus pengembangan industri, tahapan capaian pembangunan industri, dan pengembangan sumber daya industri. Globalisasi ekonomi dan perekonomian Indonesia. Perekonomian dunia mengalami perubahan sejak dasawarsa 70 hingga tahun 2000-an yang bersifat mendasar atau struktural serta mempunyai kecenderungan jangka panjang dan konjungtural. Perubahan dan perkembangan ini dikenal orang dengan istilah globalisasi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh 1. Ekonomi yang semakin canggih, 2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas, 3. Ekonomi negara yang makin terbuka, 4. Penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, 5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang makin efisien, dan yang terakhir adalah semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir segala penjuru dunia. Dampak globalisasi ekonomi terhadap Indonesia. Di pasar global, Indonesia tidak menghadapi persaingan biasa yang hanya menggantungkan diri pada mekanisme pasar, tetapi Indonesia menghadapi kekuatan yang terpola. Kekuatan ini bisa membentuk TNCS, MNCS, pemerintahan negara kaya, lembaga dunia seperti IMF, World Bank, dan WTO. Dilihat dari faktor penyebabnya, krisis ekonomi global pada saat ini berbeda dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia lebih kurang 1 dasawarsa lalu, yang mana pada masa itu, krisis ekonomi yang melanda Indonesia lebih disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia menyediakan alat pembayaran luar negeri dan tidak kokohnya struktur perekonomian Indonesia. Tetapi, krisis keuangan global pada tahun 2008 ini berasal dari faktor-faktor yang terjadi di luar negeri. Asumsi inflasi dalam APBN 2008 yang ditetapkan sebesar 6,5%, menurut Adi Ningsih, ekonom dari Universitas Gadjah Mada dalam harian Suara Karya 16 April 2008.
dapat melebihi 10% akibat tekanan berat dari kondisi perekonomian global yang berada di luar kendali